ثم ننتقل إلى البرنامج السادس التدريب والتوجيه من رئيس التنفيذية نهضة العلماء سراغين. سنلقيها الحاج سيد سريانto الماجستير. Al-waktu wal fursah mamsuhatun ilaihi falyatafaddal mashkurun. Dilanjutkan acara yang keenam, pembinaan dan arahan dari Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sragen yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Srianto, SPDI MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para kiai wabil akhas sahibul mahad Bapak Kiai Fauzan serta Dewan Asatid, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Besi, baik dari jajaran Suriah dan Tanfidiyah, Komite MTS MAN Besi, Ibu Nyai, wabil akhas Ibunda kita, Ibu Narni, yang sama-sama kita hormati, Kepala Madrasah MANU dan MTS, beserta para Dewan Guru, wali santri, dan anak-anakku semua yang saya banggakan. Saya tidak akan memberikan pengarahan terlalu lama. Saya akan memulai hanya dari 3 cerita. Cerita yang pertama, beberapa waktu yang lalu kebetulan saya diundang salah satu rumah sakit di Kabupaten Sragen. Saat itu saya diantar sama salah satu driver saya. Pada saat saya keluar dari mobil, saya terkejut dan saya kaget. Ternyata pintu dari mobil saya ada yang membukakan. Terus kemudian saya turun dari mobil, tangan saya dicium oleh, saya katakan beliau adalah satpam di rumah sakit tersebut. Saya lebih kaget lagi, ini tumben ada satpam mau mencium tangan saya. Kemudian yang lebih membuat saya kaget lagi, beliau kemudian memperkenalkan, Pak, saya adalah salah satu murid panjenengan dulu sewaktu di MTS dan di MAN Undisi. Itu satu. Cerita yang kedua, saya juga pernah sama keluarga. Kebetulan ada waktu kami hadir atau datang di salah satu rumah makan terkenal di Kabupaten Sragen. Saya hadir, saya pesan makanan. Selesai saya makan sama keluarga, tiba-tiba ada salah satu dari pelayan itu kemudian menghampiri saya. Apa yang dia sampaikan? Dia dengan kotak besarnya, di dalamnya ada ingkung jumlahnya 2, disampaikan kepada saya. Saya kaget, saya nggak pernah pesan ingkung. Ini dari siapa? Ini salah satu pesanan dari
dulu pernah panjenengan didik sewaktu di MTS dan di MAN Besi untuk Bapak Srianto, katanya. Saya juga kaget melihat keadaan ini. Beliau ternyata apa? Beliau menjadi salah satu yang mengkoordinir dari pelayan-pelayan ini yang berada di rumah makan, salah satu rumah makan terbesar di Kabupaten Sragen. Melihat pelajaran ini, kesuksesan seseorang itu tidak diukur dari sisi materi, Bapak Ibu. Keberhasilan seseorang bukan diukur dari sisi dia itu memiliki jabatan tinggi ataupun tidak. Tapi kesuksesan seseorang bagi kami seorang guru adalah bagaimana beliau memiliki karakter dan akhlakul karimah. Dan itulah salah satu keunggulan dan keberhasilan hari ini yang ditanamkan oleh MTS dan di MAN UGSI Kabupaten Sragen ini. Maka saya berharap keadaan dan kondisi pendidikan karakter hari ini yang sudah mulai hilang di lembaga-lembaga pendidikan lain, di sekolah-sekolah lain. Namun alhamdulillah sak begagel-begagele MTS dan MAN UGSI insya Allah Karupurna masih memiliki karakter yang itu karakter merupakan ciri khas dari MTS dan MAN UGSI. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini cerita yang terakhir, ini saya contohkan supaya nanti buat pembelajaran kagem panjenengan, terutama anak-anak saya. Saya tahun 2023 kemarin kebetulan menjadi petugas haji untuk mengantarkan haji Kabupaten Sragen. Saya tidak tahu, benar-benar tidak ngerti saya. Saya sewaktu di Makkah ini memimpin rombongan haji untuk melakukan tawaf sa'i tahallul selesai. Perjalanan dari Mekah saya naik bis. Ada salah satu dari jamaah itu tiba-tiba menghampiri saya. Beliau kemudian berkata gini, "Pak Kiai dari mana?" "Saya dari Sragen." "Pak Kiai Sragennya mana?" "Saya dari Kedawung." "Loh, Kedawungnya mana? Kok dikejar terus?" Saya juga kaget ini. Tapi dalam feeling saya ini pernah berhadapan dengan beliau, saya pernah ketemu dengan beliau meskipun secara tidak langsung belum pernah mengajar saya. Ternyata apa? Beliau adalah salah satu pendidik saya sewaktu di salah satu SMP di Kedawung. Setelah itu kemudian saya bilang, saya dulu alumni dari SMP Negeri 2 Kedawung. Di saat itulah bapak tersebut nangis, Pak. Karena apa? Merasa bangga bahwa anak didiknya mampu dan bisa untuk membimbing beliau haji di Tanah Suci. Berangkat dari cerita ini, maka saya titip pesan kepada anak-anakku yang hari ini purna dari MTS. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang kalian miliki. Anak-anakku yang baru purna dari Madrasah Aliyah, jangan merasa cukup dengan ilmu yang kalian miliki sewaktu berada di Aliyah ini. Kalian boleh tamak dalam hal untuk mencari ilmu. Boleh diteruskan panjenengan yang ada di pesantren. Bagaimana panjenengan akan menggali potensi panjenengan?
boleh diteruskan, bahkan ini harus kalau bisa panjenengan harus kuliah S1, panjenengan harus kuliah S2, panjenengan harus sampai di S3. Jenengan datang di sekolah ini MTS dan di MANU Gesi ini nanti akan menyandang gelar doktor. Itu adalah kebanggaan bagi kami sebagai seorang pendidik, melihat anak kami mampu dan mengatas dari sisi keilmuan lebih atas daripada kami. Itulah kebahagiaan dan kebanggaan bagi seorang guru manakala melihat anak-anaknya berhasil. Maka saya juga mohon kepada wali santri, jangan dicukupkan anak-anak untuk belajar. Harus terus belajar dan belajar. Harus terus untuk menaikkan kompetensi hari ini. Bagaimana anak-anak mampu dan bisa bersaing di tengah-tengah pergaulan yang luar biasa. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sewaktu saya dulu di SMP, di Aliyah, nggak pernah mengira. Dulu ada yang mengatakan akan masuk di era globalisasi, semua akan serba cepat. Ternyata hari ini semua terjawab. Bagaimana hari ini yang namanya PT Taksi, bagaimana hari ini yang namanya PT-PT yang dulu memiliki jasa untuk taksi, hari ini semua gulung tikar. Kalah dengan apa? Yang namanya gokar. Karena apa? Semua sudah serba teknologi. Dan saya yakin 10 tahun pada masa kalian nanti, mungkin 7 tahun pada masa kalian nanti ke depan, tantangan akan lebih berat dan keadaan akan lebih dahsyat. Maka yang harus benar-benar dipegang, yang harus benar-benar untuk menjadi landasan kita sebagai seorang wali santri dan anak-anak adalah karakter ini harus benar-benar untuk dijadikan rujukan bagi kalian semuanya. Mila, saya tetap memberikan anjuran, imbauan, arahan kepada anak-anakku semua. Tetaplah semangat untuk belajar. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang kalian miliki. Bila perlu terus naikkan panjenengan dalam rangka untuk thalabul ilmi dimanapun tempatnya, tanpa berpikir dan tanpa untuk menjadi sebuah kelemahan pada diri kita dari sisi apapun. Yang penting belajar dan belajar. Terakhir, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ucapan beribu-ribu terima kasih terutama kepada para pendidik, Dewan Asatid, para guru, seluruhnya yang ikut berpartisipasi dalam rangka untuk mendidik, menciptakan dan membuat karakter peserta didik ini menjadi karakter yang mulia. Semoga kita semua keluarga besar MTS dan MANU Gesi PCLP Ma'arif Kabupaten Sragen senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dimudahkan dan dilancarkan dalam rangka untuk rezeki dan kegiatan kita semuanya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semuanya dan kepada para bapak ibu semuanya yang memiliki anak yang purna dari MTS. Monggo untuk diteruskan di Aliyah. Monggo yang sudah Aliyah purna, panjenengan untuk dilanjutkan kuliah. Kuliah tidak mahal Pak Bu. Kuliah boten larang. Banyak sekarang tempat-tempat yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang di situ insya Allah
dari sisi pembiayaan sangat terjangkau. Maka pesan kami, monggo anak-anak kita dorong, dan anak-anak harus semangat belajar kapanpun dan dimanapun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.